ketemu mereka jadi ada bahan pembicaraan. Kalau Om sukanya Applejack tuh, oh, dia paling kuat. Wah, kayak gitu. My Little Pony contohnya gitu ya. Kalau misalnya udah nyambung, motretnya itu enak. Pasti enak. Kita bisa menghasilkan uang dari kids fotografi. Mari kita bahas. Latar belakang gua memotret kids atau anak-anak dimulai pada waktu gua mengajar sekolah minggu sekitar 15 tahun yang lalu. Karena gua memang suka anak-anak, jadi motret anak kecil itu fun banget, seneng banget. Pada waktu setelah mengajar sekolah minggu, gue pakai untuk motret anak-anak. Jadi itu semacam apa ya? Semacam berlatih motret anak-anak, bagaimana gue mengena karakter anak-anak, pendekatan kepada anak-anak itu seperti apa. Jadi banyak portfolio yang gue punya untuk gue tampilkan atau gue kasih sampel kepada orang-orang. Jadi waktu itu memang nggak jualan fotografi untuk anak-anak, tapi ya karena ada di tablet waktu itu. Jadi kalau cerita ngobrol, gue tunjukin fotonya dan mereka suka. Dan pelan-pelan satu-satu mulai pada minta untuk difotoin keluarga, difotoin anak-anaknya. Motretnya biasanya dilakukan di rumah mereka atau di taman kalau mau outdoor, taman yang ada di dekat dengan rumah mereka. Oh iya guys, pada saat vlog ini direkam, gue belum minta izin kepada orang tua mereka untuk menampilkan sampel-sampel foto anak yang bisa kita gunakan sebagai contoh di vlog ini. Tapi nggak apa-apa, nanti abis ini gue akan kontak mereka, akan gue WhatsApp. Kalau boleh akan gue munculkan, kalau nggak boleh berarti ya penjelasannya aja. Oke, berikut adalah tips dari gue buat kalian yang ingin belajar motret anak-anak kids fotografi yang gue dapat berdasarkan pengalaman selama gue motret anak-anak. Oke, tips yang pertama adalah pelajari karakter anak-anak. Kita kan pernah jadi anak-anak juga ya, jadi sebenarnya gampang-gampang susah. Jadi pelajari dulu karakter anak-anak karena karakter anak ini akan beda dengan karakter anak ini. Jadi pada waktu kita motret disesuaikan dengan karakter anak itu. Misalnya anaknya aktif, kitanya juga ikut aktif, ikut ceria, alive kayak begitu. Kalau anaknya pendiam, kita juga jangan yang terlalu agresif, nanti malah takut. Tips yang kedua, pelajari waktu yang paling tepat buat anak itu difoto. Jadi masing-masing anak waktunya dia waktunya dia relax, waktunya dia santai, tenang itu pasti beda-beda. Ada yang pagi hari masih fresh, habis mandi begitu ya, mereka ceria, fresh, itu enak di fotonya. Ada juga yang habis tidur siang atau juga mungkin yang sore hari. Nah, untuk tahu hal ini kita harus nanya ke orang tuanya mereka masing-masing. Tips yang ketiga, bawa diri kita ke dunianya mereka. Maksudnya begini, cari tahu karakter apa yang dia suka, favorit apa yang dia suka. Jadi misalnya dia suka dengan My Little Pony kayak begitu ya, kita pelajarin dulu tuh My Little Pony itu apaan sih gitu. Jadi waktu kita ketemu mereka jadi ada bahan pembicaraan. Jadi misalnya, wah kalau Om sukanya Applejack tuh, oh, dia paling kuat. Wah, kayak gitu, My Little Pony contohnya gitu ya. Jadi bawa diri kita untuk menyenangi atau mempelajari dunianya mereka, apa yang mereka lagi suka pada waktu itu. Jadi kalau misalnya udah nyambung, motretnya itu enak, pasti enak. Malahan pose-posenya bisa kita lucu-lucuin, kayak misalnya, oh Rainbow Dash itu posenya paling keren begini misalnya, atau gimana begitu. Jadi ya kita harus belajar ya, kita harus pelajari kalau itu anak cewek. Kalau misalnya anak cowok sukanya kalau zaman dulu ya, Thomas the Train kayak begitu ya, macam-macam lah. Ya ini kita gali, kita cari tahu, kita tanya ke orang tuanya mereka masing-masing. Nah, pada hari haknya kita motret, waktu kita datang ke rumahnya, datang itu jangan langsung keluarin kamera, keluarin gear segala macem untuk motret. No, jangan. Datang dulu, ketemu, icebreaker dulu, ngobrol-ngobrol sama mereka. Biasanya nih ya, anak-anak itu apalagi belum kenal sama kita ya, sebaiknya kita ngobrol dulu sama orang tuanya mereka.
ngobrol apa aja macem-macem gitu. Mungkin anaknya akan lihat dari jauh gitu ya, dari jauh atau dari mana, mungkin dari kamarnya dia dengerin. Kalau misalnya mereka lihat, perhatiin, oh ini temennya si papa lo, oh ini temennya si mama lo. Jadi it's okay buat gue untuk ngobrol sama si om ini, berinteraksi dengan si om ini gitu. Jadi mungkin secara apa ya, ada efek psikologisnya kalau misalnya kita ngobrol dulu sama orang tua atau keluarganya mereka. Jadi semacam icebreaker kayak begitu ya. Tips yang kelima, scouting lokasi atau istilahnya bahasa Indonesianya adalah lihat-lihat dulu deh kondisi rumahnya, kondisi sekeliling rumahnya buat kita pakai untuk lokasi foto. Jadi kapan ini dilakukan? Dilakukannya pada waktu kita ngobrol dengan keluarga, waktu kita ngobrol dengan si orang tuanya. Kita sambil ngobrol ya kita lihat gitu. Oh, ini di tangga nih bisa dipakai buat foto satu. Terus, oh ini di belakang nih ada taman kecil bisa dipakai untuk foto gitu. Jadi sambil ngobrol itu kita scouting, mata kita scouting, bukan yang scouting mau wah berangkasnya di mana ya, bukan. Jadi scouting cari lihat-lihat itu, cari tahu, cari lokasi di mana kita akan pakai lokasi untuk foto. Misalnya di dapur juga bisa. Gue pernah motretnya di dapur kan dapurnya bagus. Pada waktu kita job foto, biasakan kita bawa selengkap mungkin alat-alat untuk foto. Nah, tapi untuk motret kids fotografi itu pada waktu motret usahakan seminimum mungkin. Jadi mungkin lensa udah bawa 2, disiapin di kantong atau di pouch seperti itu ya. Tapi sisa perlengkapannya taruh di mobil aja. Kenapa? Begini, kalau kita sampai ke rumahnya terus turun dari mobil bawa perlengkapan, wah lampu, standing light, segala macam kayak begitu, tuh intimidating, menurut gue intimidating. Biasanya gue tuh akan turun dengan satu kamera dengan lensa dan satu lagi lensa dan satu flash. Biasanya gue begitu pakai tas lempang aja. Nah, sambil scouting kan kita mikir juga nih, oh rumahnya agak gelap ya gitu. Nanti mulai pelan-pelan kita pikir nanti setelah foto di sini bagus tapi gelap. Pada waktu itu atau pada waktu break gue akan ke mobil ambil lampu kayak begitu. Jadi gear yang waktu kita bawa untuk foto itu seminimum mungkin. Ultimate tips atau tips terakhir dari gua yang gua rangkum berdasarkan pengalaman gua yang dipakai untuk menghasilkan foto yang baik, yang bagus menurut gua adalah ada 4 unsur yang bisa kita manfaatkan pada waktu kita motret anak-anak di rumah. 4 unsur itu adalah garis, ornamen, warna, dan bokeh. Nah, manfaatkan 4 unsur ini untuk mempercantik atau membuat foto menjadi lebih menarik, menjadi terlihat lebih indah. Oke, berikut penjelasannya. Garis. Jadi manfaatkan garis, mulai dari garis meja, garis pintu, garis tangga. Jadi pakai itu untuk membuat foto-foto yang keren, membuat foto-foto yang bagus, yang nggak biasanya. Biasanya kalau misalnya contoh nih ya, biasanya kalau misalnya tangganya bagus dari kayu atau dari warnanya hitam atau coklat atau putih, biasanya gue akan minta anaknya untuk nyender di railing tangganya, dan gue akan ambil dari misalnya ini railing gitu ya, kelihatan nggak ya? Nah ini misalnya railing, anaknya nyender di sini, gue akan ngambil dari sini, gue akan ngambil dari ujung sini, cekrek gitu. Jadi ada garis panjang gitu. Nah itu maksud gue manfaatkan garis. Garisnya bisa apa aja, garis bisa meja, bisa sofa, bisa kaca, cermin, apapun yang ada di rumah mereka yang bisa kita manfaatkan. Jadi garis untuk mempercantik foto. Ornamen. Nah, manfaatkan ornamen. Contohnya begini, handle pintu atau gagang pintu. Kita bisa pakai handle pintu sebagai apa ya? Sebagai unsur untuk mempercantik foto. Jadi anaknya nyender di pintu dan misalnya engselnya kayak begitu, kita bikin fotonya dari antara engselnya kayak begitu, dan foto yang dihasilkan jadi kayak ada framing ya, mungkin ini bisa dibilang framing juga ya, framing
dengan memanfaatkan ornamen. Ornamennya bisa handle pintu, bisa pot bunga, macam-macam yang bisa kita pakai untuk dijadikan ornamen. Warna, manfaatkan warna untuk mempercantik foto juga. Nah, biasanya itu di rumah mereka itu atau di kamarnya anak itu akan ada beberapa mainan atau banyak mainan yang warna-warni. Misalnya contohnya kayak begini ya. Ini warna biru. Ini bisa kita manfaatkan. Misalnya gue copot dari ini power bank, gue copot dari karetnya. Jadi ini bisa kita manfaatkan. Misalnya nih ya, kamarnya anak ini, misalnya kita foto di kamar anaknya, banyak warna biru. Nah, kita bisa pakai kayak begini. Ini bisa kita masukin misalnya birunya ke sini, jadi cepret. Wah, cakep. Framingnya ada warna biru yang nanti mungkin bisa kita pakai untuk kalau dibikinin album ya, bisa kita pakai untuk space untuk nulis apa kayak gitu ya, kata-kata mutiara seperti itu kira-kira. Mungkin bisa gue tambahin contoh yang lain, misalnya di rumahnya ada speaker ini misalnya ya, speaker ini purple, jadi kita bisa pakai sebagai ngebantu untuk jadi bikin warna kayak begitu. Nah, biasanya lensa yang gue pakai itu adalah lensa fix 50 mili 1.4, kemudian 35 mili 1.2 atau 1.4. Nah, gue saranin pakai lensa yang paling deket 35. Karena kenapa? Karena gini, kasih jarak, kasih space antara si anak dengan kita. Jadi nggak terlalu deket banget gitu, kecuali kita udah kenal lama dengan anaknya. Jadi anaknya itu nyaman walaupun kita foto dari deket ya, dari deket banget kayak begitu. Jadi mungkin ini tips harus masuknya tips di atas tadi ya, pakai lensanya yang 35 atau 50, mungkin 85 juga lebih oke. Tapi lihat kondisi, apakah cukup lebar, cukup luas rumahnya atau spot atau lokasi yang kita pakai untuk foto. Yang terakhir adalah bokeh. Jadi kita manfaatkan lensa kita untuk menghasilkan foto yang bokeh. Nah, ini adalah tips yang menurut gua penting juga. Kenapa? Karena ada anak yang sama sekali nggak bisa kita arahin, anak yang benar-benar aktif, anak yang nggak bisa diganggu. Caranya adalah membiarkan mereka main, kemudian kita foto menggunakan lensa 70-200 misalnya ya, atau 85 mili. Kita fotonya dari jauh. Jadi manfaatkan bokeh. Itu yang pertama. Itu yang A. Wah, 1, 2, 3 A banyak nih jadinya. Terus yang B-nya, untuk foto outdoor, untuk foto yang misalnya kita foto di taman dekat rumahnya gitu ya, kita manfaatkan bokeh. Jadi mungkin dia kalau misalnya berdua, dia jalan sama kakaknya atau adiknya, jalan aja candid, kemudian kita foto dari jauh, cekrek. Manfaatkan bokeh. Jadi untuk foto keluarga atau untuk foto yang dihasilkan oleh sendiri pakai handphone itu biasanya bokehnya itu beda dengan bokeh yang kita hasilkan dengan lensa yang f1,2 atau yang 70-200 f2,8. Nah, ini hasilnya itu begitu dilihat itu bokeh yang halus, yang creamy begitu, bikin pleasant gitu, menyenangkan untuk dilihat. Jadi manfaatkan juga bokeh. Oke guys, demikian vlog kali ini. Mudah-mudahan tips yang tadi itu bermanfaat buat kalian untuk menghasilkan foto-foto yang lebih baik, foto-foto yang lebih menarik, foto-foto yang bisa menghasilkan uang tentunya. Dan buat teman-teman yang mampir di channel ini belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe. Kalau suka di like dan di share ke teman-temannya yang lain. Sampai ketemu di vlog atau live streaming selanjutnya. Oke, bye-bye stranger.